وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Tunkahul mar'ah li arba'. Kita kembali lagi pada hadis. Dinikahkan wanita itu karena 4 hal. Jadi ketika seorang ingin menikah, dia harus benar-benar memilih wanita yang benar-benar cocok, yang akan bisa membantu dia menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka kita sarankan, dan ini juga disarankan oleh banyak ahlul ilm, ketika seorang itu memilih pasangan, hendaklah memilih pasangan yang sekufu. Apa itu sekufu? Yaitu setara. Dari sisi dunia dan dari sisi agama. Dan yang harus lebih dikedepankan di sini sekufu dari sisi agamanya. Sekufu dari sisi agama gimana? Kalau dia ingin mencari, kalau dia soleh, maka carilah wanita yang solehah juga. Kalau dia baik, carilah wanita yang baik pula. Kalau dia berilmu, carilah wanita yang berilmu pula. Kalau dia berada di atas manhaj ahlus sunnah, cari wanita yang ahlus sunnah juga. Yang tidak terikat dengan satu pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau wanita yang tidak terikat dengan satu organisasi, satu kelompok, satu hizb, satu pemikiran, tidak. Jangan memilih wanita yang demikian. Makanya Ummu Abdillah sini menerangkan, wa kam min rajul tazawwaju imra'ah liyarudduha an aqidatiha au masawi'uha faraddathu hiya. Betapa banyak seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita, yang wanita itu telah tersesat dari akidahnya, telah tersesat dari manhajnya. Dia ingin menikahi wanita tersebut yang telah tersesat. Dalam rangka apa? Ingin meluruskan dia nanti. Saya ingin, gak apa-apa, dia pemahaman khawarij sekarang gak apa-apa. Saya ingin nikahkan dia, nanti saya akan tarik dia kepada pemahaman yang benar. Gak apa-apa, dia sekarang akidahnya Asy'ariyah, nanti saya tarik kepada akidah Ahlussunnah. Gak apa-apa, dia akidahnya Mu'tazilah, nanti saya akan tarik ke akidahnya Ahlussunnah. Gak apa-apa dia seperti itu, akhlaknya seperti ini, manhajnya hancur seperti itu, gak apa-apa. Muamalahnya seperti itu, gak apa-apa. Nanti saya akan luruskan dia. Kalau sudah menjadi istri saya, sudah menjadi pasangan hidup saya akan luruskan. Namun betapa banyak faraddathu hiya, malah si suaminya yang dibengkokkan oleh istrinya. Suaminya yang diluruskan oleh istrinya nanti. Seorang suami sudah lurus. Ketika dia ingin meluruskan istrinya yang bengkok, bukan dia yang meluruskan istrinya, malah istrinya yang membengkokkan dia yang tadinya telah lurus. Dan ini cukup banyak telah terjadi. Baik sekarang maupun di zaman para salaf. Sebagaimana kisah yang terjadi pada Imran bin Hitan. Imran bin Hitan. Siapa ini Imran bin Hitan? Imran bin Hitan ini salah seorang tabi'in. Dikenal keilmuannya, bahkan para tabi'in menjuluki Imran bin Hitan ini adalah ahlul hadis. Ahlul hadis di zaman tabi'in. Dan Imran bin Hitan ini dia mengambil ilmu langsung dari para sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Ketika sosok alim, ulama hadis, sekelas Imran bin Hitan, ketika dia memilih untuk menikahi anak pamannya. Siapa anak pamannya ini? Anak pamannya ini bernama Hamnah. Hamnah ini memiliki pemikiran khawarij. Pemahamannya khawarij. Dan pemahamannya terhadap pemahaman khawarij sangat kental sekali. Bahkan dia menjadi pentolannya dari kalangan wanita. Hamnah ini. Namun Imran bin Hitan, seorang ulama hadis, ahlus sunnah, berada di atas jalan yang benar, dia memiliki rasa kasihan dan berharap kalau dia menikahi
anak pamannya, itu sepupunya ini, seorang wanita ini, dia bisa menarik ke jalan yang lurus. Dan ketika itu murid-muridnya telah menasihati. Murid-muridnya telah memberikan masukan, jangan. Siapa murid-muridnya? Di antara murid-murid, ya, Imran bin Hitan ini, ya, di antaranya Ibnu Sirin, muridnya. Kemudian di antara muridnya siapa lagi yang belajar kepada dia? Ya, Yahya ibnu Abi Katsir. Dan yang lainnya banyak sekali dari kalangan tabi'in. Ya, min kibari tabi'in. Tapi Imran bin Hitan tetap berada di atas prinsipnya ingin menikahi anak pamannya tersebut yang berada di atas pemikiran Khawarij. Setelah menikah, beberapa hari kemudian, beberapa saat, ya, menjelang, ya, pernikahan itu terus berjalan. Akhirnya bukan Imran bin Hitan yang meluruskan istrinya, bukan dia yang meluruskan Hamnah, tapi Hamnah yang membengkokkan dia. Sehingga Imran bin Hitan berubah pemikirannya yang tadi ahlu sunnah, ya, di atas manhajnya ahlul hadis, sekarang manhajnya manhaj Khawarij. Mengikuti siapa? Mengikuti istrinya, Hamnah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah wanita itu luar biasa. Bukan hanya sekedar fitnah syahwat, tapi fitnah syubhat. Terkadang mungkin orang tidak bisa terfitnah dengan syubhat yang datang dari temannya, yang datang dari, ya, sahabatnya, yang datang dari saudaranya, ya, yang datang dari tetangganya. Mungkin dia bisa menepis syubhat-syubhat tersebut. Tapi ketika syubhat itu datang dari mulut istrinya, dari pemikiran istrinya, ya, memang wanita disifati pembawa fitnah. Terfitnah laki-laki. Ya, sekelas Imran bin Hitan masuk ke dalam lubang fitnah Khawarij melalui jalan istrinya. Melalui jalan istrinya. Sehingga semua orang ketika itu sangat menyesali keputusan yang diambil oleh Imran bin Hitan untuk menikahi pentolan Khawarij.